Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Insya Allah semua sehat ya. Hari ini anak-anak belajar bersama Bu Amel. Nah, sebelum memulai kegiatan belajar, anak-anak berdoa dulu ya. Ibu pimpin dari sini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3, ayo cintai lingkungan, pembelajaran 3. Nah, tujuan pembelajaran anak-anak hari ini yaitu dapat menceritakan kembali kegiatan menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam yang ada di cerita pendek. Yang kedua, dapat menggali kegiatan menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, dapat menemukan manfaat dari kegiatan menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Nah, anak-anak, lingkungan yang kita tinggali ini terdiri dari berbagai macam ekosistem. Ekosistem yaitu suatu kawasan yang di dalamnya terdiri dari berbagai komponen-komponen ekosistem yang mempunyai hubungan timbal balik. Komponen-komponen tersebut yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik terdiri dari semua makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem. Dan komponen abiotik terdiri dari benda mati seperti tanah, air, udara, dan cahaya matahari. Semua komponen-komponen tersebut termasuk dalam sumber daya alam. Sumber daya alam yaitu segala sesuatu dari alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam sangat penting bagi makhluk hidup. Lingkungan pun memiliki peran penting, yaitu sebagai tempat tinggal makhluk hidup dan sebagai tempat untuk mencari makan makhluk hidup. Karena pentingnya lingkungan, sehingga lingkungan harus dijaga dari kerusakan. Kerusakan-kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor alam, seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. Yang kedua, kegiatan manusia, seperti perusakan hutan, pencemaran lingkungan, dan perburuan liar. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan lingkungan sekitarmu. Apakah terjadi kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam maupun kegiatan manusia? Baik anak-anak, sekarang siapkan alat tulis kalian dan catatlah hal-hal penting dari penjelasan ibu berikut ini. Lingkungan hidup harus dijaga keseimbangannya. Mengapa? Yang pertama, untuk menjaga pelestarian sumber daya alam yang ada di lingkunganmu. Yang kedua, supaya lingkungan hidup dapat berlangsung selama mungkin. Dan yang ketiga, supaya sumber daya alam juga dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Nah, anak-anak, berikut adalah kegiatan-kegiatan positif yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. A. Upaya menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan rumah. Yang pertama, mengurangi penggunaan bahan kimia pencemar lingkungan. Yang kedua, mengurangi produksi sampah rumah tangga. Yang ketiga, memilah sampah antara sampah organik dan sampah anorganik. Yang keempat, menghemat penggunaan air. Yang kelima, menghemat penggunaan listrik. Yang keenam, menghemat penggunaan kertas. Dan yang terakhir adalah menghemat penggunaan bahan bakar. B. Upaya menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan masyarakat.
Yang pertama, melakukan reboisasi. Yang kedua, menjaga kelestarian hutan. Yang ketiga, melindungi satwa langka. Yang keempat, bijak dalam bercocok tanam. Yang kelima, mengkonsumsi hasil pertanian dan peternakan dalam negeri. Nah, anak-anak, sekarang ayo kita bernyanyi lagu Menanam Jagung bersama-sama. Di kebun kita, ambil cangkulmu, ambil tangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar, jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Lebat buahnya tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Setelah kalian mempelajari materi tentang upaya menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam, sekarang kerjakan LKPD-nya ya. Oke anak-anak, kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran hari ini yaitu jagalah lingkungan dan sumber daya alam di sekitarmu supaya sumber daya alam tidak punah, kebutuhan hidup selalu terpenuhi, dan lingkungan terasa nyaman dan aman. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Semangat selalu meskipun belajarnya dari rumah. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.